Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan UKPPG tahun 2024 untuk topik 3 modul 1 dengan materi Teaching at the Right Level atau TARL. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, kita masuk ke soal nomor 1. Ya, sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun, ya, pada pelaksanaannya ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap siswa atau setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan oleh Ibu Dewi adalah, coba kita analisis nomor A, memberikan bantuan pada setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran. Jadi nampaknya kalau secara bergiliran pasti waktunya akan habis, ya. Jadi tidak efektif dari sisi waktu. Jadi menurut saya nomor A itu salah. Oke, kita masuk ke nomor B, memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahaman pada guru. Nah, nampaknya ini sesuai dengan hakikat di kurikulum 2020 ya, kurikulum Merdeka ya. Jadi bagaimana mereka dapat saling berkolaborasi, bertukar pengetahuan, tetapi nanti konfirmasi pemahamannya itu adalah pada guru ya. Nampaknya yang nomor B ini benar ya teman-teman. Kemudian kita cek nomor C, meminta peserta didik untuk bekerja sebisanya terlebih dahulu, baru nanti dijelaskan secara umum. Nah, nampaknya ini juga tidak akan efektif ya. Jadi A, kemudian C, kemudian semua benar juga pasti akan salah ya. Semua salah juga akan salah. Jadi jawabannya itu menurut saya adalah yang B ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Ya, ketika kita merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis TARL adalah yang mana? A. Diferensiasi proses saja, diferensiasi konten dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Nampaknya tidak tepat ya, ada kata tidak mungkin digunakan. Atau diferensiasi konten saja, diferensiasi proses dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Ini juga tidak akan mungkin ya teman-teman ya. Kemudian nomor C, diferensiasi produk saja, diferensiasi proses dan diferensiasi konten tidak mungkin. Tidak juga ya. Semua jenis diferensiasi pembelajaran yang dapat digunakan, tapi tidak dapat digunakan dalam semua dalam satu pelajaran. Ini juga tidak mungkin. Harusnya itu mungkin ya teman-teman. Jadi kuncinya adalah yang nomor E. Jadi semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan. Akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sekali lagi teman-teman, bahwa pendekatan TARL itu berfokus pada penyesuaian pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan berbagai jenis diferensiasi, baik proses, konten, dan produk, sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan spesifik peserta didik. Kemudian nomor 3 ya teman-teman, Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya. Namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi persyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah A. Melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait dengan topik prasyarat ini. Jadi wawancara tidak pas ya teman-teman ya, menurut saya ya. Kemudian nomor B, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ya, nampaknya ini masuk ya teman-teman ya. Kemudian coba kita analisis yang C-nya. Meminta data pihak sekolah. Nampaknya tidak tepat ini. Mempersiapkan kegiatan sambil mengira-ngira. Nampaknya juga tidak tetap. Langsung mengajar apalagi. Tidak akan mungkin dilakukan ya. Sehingga jawabannya adalah B. Jadi sekali lagi, hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis TARL. Coba kita analisis satu-satu. Yang A, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang.
Tidak ya. Tidak hanya untuk kemampuan yang kurang ya teman-teman. Kemudian nomor B, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang. Tidak juga. Kemudian apakah dipertimbangkan pada peserta didik yang memiliki kemampuan cepat juga tidak harus saja yang memiliki kemampuan cepat ya. Kemudian yang nomor D, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Ya, nampaknya ini ya. Jadi hakikat pendekatan berbasis TARL itu adalah aktivitasnya atau aktivitas pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang berimbang. Nah, apalagi ini ya katanya tanpa mempertimbangkan ya tidak mungkin. Kemudian kita masuk ke nomor 5 ya teman-teman. Nomor 5 itu diberikan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru ketika merencanakan pembelajaran berbasis TARL. Nah, teman-teman semua, kalau ada kasus-kasus seperti ini, soal-soal yang diminta kita untuk mengurutkan, jadi gampang sekali ya teman-teman. Ya, contoh ini. Ya, angka satunya ada 3 ya di awal ya. Hmm, ini. Nampaknya bisa jadi kuncinya yang A, B, atau D ya teman-teman ya. Berikutnya, di antara 5 ini yang mana salah? Ya, yang mana tidak merupakan jawabannya gitu ya. Ya teman-teman ya. Ya, nanti itu yang salah ya. Contoh, di sini kan melakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu kan di akhir ya. Tapi kalau diminta di sini nomor 3 berarti ini sudah salah jawabannya. Apalagi yang di pertama. Asesmen sumatif katanya di awal, nggak mungkin. Jadi ini salah juga yang E ya. Jadi kuncinya adalah A sama D ya. Yang A, yang dilakukan adalah yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran. Betul ya, ini pertama. Habis itu ya melakukan asesmen awal. Betul juga ya. Setelah melakukan asesmen awal, apakah kegiatannya melakukan asesmen sumatif atau merancang kegiatan pembelajaran? Jadi yang betul itulah merancang kegiatan pembelajaran ya, sehingga yang benar itulah 1, 2, 4 ya teman-teman ya. Jadi alur dalam merencanakan pembelajaran berbasis TARL itu diawali dengan merumuskan tujuan pembelajaran, melakukan asesmen, dan setelah itu hasil asesmen itu digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran itu bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan dapat memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Nomor 6. Tujuan dilakukan asesmen awal pada pembelajaran berbasis TARL itu adalah apa antanya dilakukan asesmen awal ya. Kita coba satu-satu ya. Mendapatkan data kepribadian nampaknya itu tidak tepat. Mendapatkan data kemampuan awal peserta didik. Nah, gitu ya. Jadi ini memungkinkan ya. Data keluarga itu bukan ya. Kemudian minat dan bakat bukan ya. Kemudian data peserta didik bukan. Karena asesmen awal itu pasti nanti arahnya itu adalah ke kemampuan awal ya. Tetapi kalau asesmen diagnostik lain lagi ya. Ya, jawabannya nomor 6 ini adalah B ya teman-teman ya. Bahwa asesmen awal dalam pendekatan TARL itu bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan awal peserta didik sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik. Nomor 7 ya, ini agak panjang ya kasusnya. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapatkan bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materinya. Sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih mudah. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Dias pada pembelajaran berikut untuk mengatasi masalahnya. Kecuali ya, teman-teman hati-hati ya. Nomor 7 ini kecuali. Yang A, mengembangkan diferensiasi konten, berarti betul. Kemudian nomor B, mendesain diferensiasi kegiatan pembelajarannya, berarti ini prosesnya ya, teman-teman betul. Diferensiasi asesmen formatifnya, nomor D betul juga. Berikutnya merumuskan diferensiasi produk atau project, betul juga ya. Jadi jawabannya yang salah itu yang C ya. Nah, sekali lagi teman-teman, asesmen awal sebaiknya dilakukan sebelum memulai topik baru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi prasyaratnya ya. Begitu ya teman-teman ya. Kita masuk nomor 8. Hasil asesmen awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut ini. Kecuali ya teman-teman ya, asesmen awal. Kecuali yang nomor A ya.
Merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, nampaknya ini teman-teman hati-hati ya, karena ini kecuali ya. Asesmen awal itu bukan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran, tetapi asesmen awal itu digunakan adalah mengelompokkan peserta didik itu betul, ya. Berikutnya menentukan aktivitas pembelajaran itu betul, menentukan media pembelajaran itu betul, menentukan sumber belajar itu betul. Jadi yang salah itu adalah asesmen awal tidak digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah kita ketahui itu bersama bahwa tujuan pembelajaran itu pada umumnya disusun berdasarkan standar kurikulum yang berlaku dan fokus pada kompetensi ataupun keterampilan yang ingin dicapai ya. Jadi kalau di kurikulum 2013 tujuan pembelajaran itu dirumuskan dari KD ya, termasuk indikator, tetapi untuk di kurikulum Merdeka itu dirumuskan melalui CP ya, atau capaian pembelajaran. Baik, teman-teman, nomor 9, berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan pelaksanaan rencana asesmen awal ya. Jadi apa yang dilakukan guru dalam melaksanakan rencana asesmen awal? Tapi ini kecuali ya teman-teman. Kita lihat nomor A, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Nampaknya ini betul ya teman-teman. Ya, dan melakukan identifikasi latar belakang keluarga. Nah, ini untuk apa ya mengidentifikasi latar belakang keluarga? Ya, merencanakan bentuk asesmen betul ya. Jadi sebelum kita melakukan asesmen awal, kita harus berpikir juga bentuk asesmen yang kita gunakan seperti apa, jadwalnya, lokasinya, waktunya, termasuk juga merancang instrumen sebelum asesmen awal itu dilakukan ya. Jadi yang bukan merupakan sebuah persiapan adalah yang nomor B. Ya, teman-teman ya. Jadi em, apa ya? Saat mempersiapkan asesmen awal, fokus utama guru adalah pada aspek yang mempengaruhi secara langsung pembelajaran dan kemampuan peserta didik seperti karakteristik peserta didik, bentuk instrumen, asesmennya, perencanaannya, lokasinya. Sedangkan latar belakang keluarga itu konteks tambahan yang tidak secara langsung berkaitan dengan persiapan pelaksanaan asesmen awal itu sendiri. Nomor 10. Makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis TARL yang mana? Jadi teman-teman harus pahami ya, hakikat THRL itu seperti apa. Kita cek nomor A, pembelajaran sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik. Nampaknya ini tidak cocok ya teman-teman. Nomor B, pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik. Juga bukan ya, bukan usia maksudnya ya. Kemudian nomor C kita lihat pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Nah, ini nampaknya nomor C benar ya teman-teman. Tapi kita coba cek nomor D. Pembelajaran sesuai dengan latar belakang budaya. Hmm, Pembelajaran memang harus sesuai dengan latar budaya peserta didik. Tetapi TARL bukan untuk itu. Tetapi nanti yang berbasis budaya ada ya culturally responsive teaching ya. Pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik. Oh, ya memang benar pembelajaran sesuai dengan kepribadian peserta didik, tetapi untuk TARL bukan itu. Jadi TARL itu basisnya adalah kemampuan awal peserta didik yang beragam. Dengan kita tahu kemampuan awal mereka, maka kita dapat merancang aktivitas pembelajaran yang terbaik untuk mereka, mampu memfasilitasi mereka untuk belajar sesuai dengan kemampuan, minat, bakatnya. Sehingga pembelajaran itu akan berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, kira-kira teman-teman seperti itu ya, apa pembahasan soal dan jawaban dari saya. Selebihnya nanti teman-teman lihat-lihat lagi apa namanya soal-soal yang ada di channel ini, termasuk juga trik-trik sukses ya, cara cepat. Jika teman-teman tidak tahu jawabannya, bagaimana menganalisis dan lain sebagainya, silakan ya. Teman-teman semua bantu subscribe, like, komen, dan share-share kepada teman-teman yang lain sehingga apa yang saya buat itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.